Selamat siang Sobat Nexttrend, selamat datang di Nexttrend TV News bersama saya Jam Fajin yang akan membahas update berita teknologi terkini. Pengumuman besar di Apple Event Oktober 2021 adalah peluncuran chip M1 Pro dan M1 Max. M1 Pro dan M1 Max merupakan chip buatan Apple atau Apple Silicon generasi pertama dengan performa komputasi dan olah grafis terbaik. Chip Apple M1 Pro dan M1 Max didesain untuk kalangan profesional yang membutuhkan dukungan chip kelas atas untuk menunjang pekerjaan mereka. Johnny Srouji sebagai SVP Hardware Technologies di Apple menjelaskan bahwa teknologi baru yang ada di Apple M1 Pro dan Apple M1 Max belum pernah ada sebelumnya untuk kalangan profesional, yaitu arsitektur sistem on a chip, peningkatan chip dan GPU yang sangat cepat dibandingkan M1, kecepatan memori bandwidth hingga 6 kali lipat, ProRes dan beragam lainnya. Apple M1 Pro dibuat dengan fabrikasi 5 nanometer teknologi terbaru dan paling kecil untuk chip laptop. Total ada 33,7 miliar transistor dalam chip Apple M1 Pro. Jumlah ini 2 kali lipat daripada M1. Jumlah inti utama chip yang digunakan dapat mencapai 10 core yang dibagi dalam 8 high performance dan 2 high efficiency. Apple mengklaim M1 Pro mencapai kecepatan 70% lebih tinggi dibandingkan M1. Bicara pengolah grafis, M1 Pro dibekali dengan 16 core GPU yang setara 2 kali lipat dengan M1. Untuk bagian unfit memory alias memori terpadu, spek standar yang digunakan adalah 16 GB memori dan dapat dikonfigurasi hingga 32 GB. Dituliskan juga bahwa memori bandwidth di M1 Pro dapat mencapai 200 GB per second sehingga mampu membantu kamu melakukan tugas berat dengan kecepatan akses tinggi, seperti mengolah animasi 3D atau pengembangan aplikasi dan games. Selain M1 Pro, Apple juga meluncurkan chip Apple M1 Max yang mempunyai tenaga lebih besar. Apple M1 Max masih tetap menggunakan teknologi 10 core chip, namun untuk GPU, M1 Max mampu menggunakan konfigurasi maksimal hingga 32 core GPU. Itu artinya performa GPU di M1 Pro mampu lebih cepat hingga 4 kali lipat dibandingkan M1 yang rilis tahun lalu. Spesifikasi dan performa chip M1 Pro dan M1 Max bisa dibilang sebagai salah satu yang terbaik saat ini. Meski Apple tak memberikan hasil benchmarknya, dua chip ini bisa disejajarkan dengan prosesor unggulan AMD dan Intel. Perlu diingat bahwa Apple baru mengembangkan chip Apple Silicon sekitar 2 tahun saja. Kemungkinan besar, seiring berjalannya waktu, perkembangan Apple Silicon juga bakal semakin masif dan mampu mengancam eksistensi chip AMD dan Intel. Kita beralih ke berita pinjol. Para pelaku pinjaman online ilegal terus diburu pemerintah. Bahkan kini pemerintah bakal menuntut para pelaku pinjol ilegal itu dengan pasal berlapis, baik secara perdata maupun pidana. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, para pelaku akan diancam hukuman atas tindakan pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, Undang-Undang ITE, dan perlindungan konsumen. Menurut laporan Kompas.com, hal ini ia katakan pada konferensi pers virtual terkait pinjol ilegal 19 Oktober 2021. Mahfud MD menyinggung kemungkinan pengenaan pasal 368 KUH pidana tentang pemerasan, pasal 335 KUH pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan untuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen UU ITE masuk ke pasal 29 dan pasal 32 ayat 2 dan ayat 3. Menurutnya yang lebih penting adalah para peminjam di pinjol ilegal diimbau untuk tidak membayar meski ada penagihan. Alasannya karena pinjol ilegal tidak memiliki izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Maka jika ada penagihan paksa dengan ancaman atau intimidasi, masyarakat diminta melapor ke kepolisian setempat. Menurut Mahfud, polisi akan langsung memasifikasi gerakan para pinjol ilegal dan akan bertindak tegas. Berdasar kesepakatan pemerintah dari OJK dan BI, maka pinjol ilegal ini harus dihentikan. Berikut pernyataan Mahfud,
Ia meminta untuk korban pinjol ilegal jangan membayar dan melapor polisi. Sedangkan untuk pinjol lainnya seperti P2P lending yang terdaftar atau memiliki lisensi di OJK, hukum pidana dan perdata tidaklah berlaku. Tindakan tegas hanya akan dilakukan terhadap pinjol ilegal, dan Mahfud berharap yang sudah mendapatkan izin OJK dapat berkembang. Sebelumnya, Kemenkominfo, Satgas Waspada Investasi OJK, Bank Indonesia, dan kepolisian telah memblokir 3.516 situs dan aplikasi pinjol ilegal sejak tahun 2018 hingga kini. Adapun perusahaan pinjol legal yang terdaftar di OJK baru mencapai 106 perusahaan dan mungkin akan terungkap lagi. Kita tunggu saja kabar baiknya. Selanjutnya, Nexttrend memberikan rekomendasi 5 HP untuk kalian. HP yang direkomendasikan ini memiliki fitur perekam video yang jernih dan stabil. Yang pertama ada Xiaomi Redmi Note 10. HP ini memiliki skema 4 lensa quad kamera yang mendukung untuk pengambilan video berkualitas tinggi. Sensor utama beresolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel sensor ultrawide, 2 megapiksel sensor makro, dan 2 megapiksel sensor kedalaman. Kualitas perekaman video dari kamera belakangnya pun dapat digunakan hingga resolusi 4K 30 fps. Selain itu, Redmi Note 10 juga dibekali dengan fitur OIS atau Optical Image Stabilization yang mampu membuat hasil video lebih stabil. Xiaomi Redmi Note 10 bisa kalian beli dengan harga mulai dari 2,3 jutaan rupiah di bulan Oktober 2021. Yang kedua ada Galaxy A72. HP ini mengusung quad kamera dengan kamera utama dilengkapi lensa 64 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, makro 5 megapiksel, dan tele 3x8 megapiksel. Kamera Galaxy A72 mendukung digital zoom hingga 30 kali dan optical zoom sebanyak 3 kali. Galaxy A72 didesain untuk anak muda dengan segudang fitur perekam video yang seperti fitur Gyro Ace yang memungkinkan kamera untuk merekam video dengan stabil. Samsung Galaxy A72 bisa menjadi pilihan bagi kalian yang ingin mendapatkan kualitas video sekelas Samsung Galaxy S21. Berdasarkan pantauan tim Nexttrend, Samsung Galaxy A72 untuk bulan Oktober 2021 dibanderol dengan harga mulai dari 5,4 juta rupiah. Kita ke rekomendasi ketiga, ada Oppo Reno 5F. Kamera belakangnya menggunakan setup 4 kamera yang berisi kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth. Untuk video, Oppo Reno 5F memiliki kemampuan merekam hingga resolusi 4K di 30 fps. Kemudian ada pula fitur stabilisasi aktif di resolusi 1080 pixel yang tersedia di 120 fps dan 60 fps. Di bulan Oktober 2021, kalian bisa membeli Oppo Reno 5F dengan harga mulai dari 3,4 jutaan rupiah. Ternyata tidak hanya Android, di rekomendasi keempat ada iPhone XR. iPhone XR bisa menjadi pilihan yang tepat untuk mendukung pembuatan konten video kalian. iPhone XR dapat merekam video dengan kualitas 4K dalam mode 24, 30, dan 60 fps. Selain itu, iPhone XR juga mempunyai fitur penstabilan video sinematik untuk perekaman video berkualitas 1080 pixel dan 720 pixel. Untuk Oktober 2021, kalian bisa mendapatkan iPhone XR bekas dengan harga 5 jutaan hingga 6 jutaan rupiah. Untuk rekomendasi terakhir, ada Vivo V21. Vivo V21 datang dengan keandalan di sektor kamera yang mengusung dual OIS kamera. Sensor kamera utama Vivo V21 memiliki kekuatan dari lensa 64 megapiksel OIS kamera besutan Zeiss yang disokong oleh dua sensor lainnya seperti 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel makro. Ada juga beberapa fitur yang bisa digunakan, yakni Super Night Mode, Stylish Filters, Motion Autofocus Smart Zoom, Art Portrait Video, dan Ultra Stable Video.
Fitur-fitur kamera depan yang dimiliki oleh Vivo V21 antara lain autofocus, super night selfie, steady face selfie video, slow mo selfie video, selfie soft light band, dual view video, 4K selfie video, dan multi-style portrait. Untuk bulan Oktober 2021, kalian bisa membeli Vivo V21 dengan harga mulai dari 3,6 juta rupiah. Masih soal rekomendasi, Elon Musk memberikan rekomendasi anime yang cocok sebagai tontonan, terutama bagi penonton pemula di akun Twitternya. Pria kelahiran Pretoria, Afrika Selatan ini langsung memberikan 7 rekomendasi anime. Ketujuh anime rekomendasi dari Elon Musk adalah Death Note, Evangelion, Ghost in the Shell, Spirit Away, Princess Mononoke, Full Metal Alchemist, dan Your Name. Menurutnya, 7 anime itu cocok ditonton untuk orang-orang yang baru pertama kali mulai menonton anime. Lebih lanjut, tweet Elon Musk tentang kesukaannya terhadap anime ini sejatinya bukan merupakan pertama kali. Di tahun 2018 yang lalu, Elon Musk pernah mencuitkan sebuah tweet yang pernah bertuliskan I emoticon love anime. Tapi gara-gara tweet tersebut, hal tragis malah menimpa diri seorang Elon Musk. Akun Twitter Elon Musk pada waktu itu dikunci secara sementara oleh pihak Twitter. Twitter menyangka akun Elon Musk telah dibajak atau hack oleh pihak lain, lantaran tweet yang dianggap tidak biasa itu. Namun pada akhirnya semua masalah dapat diselesaikan dan akun Elon Musk kembali dibuka aksesnya oleh Twitter. Selanjutnya mengenai sistem operasi Xiaomi. Perusahaan teknologi asal Cina ini resmi meluncurkan update MIUI 12,5 Enhanced beberapa waktu yang lalu. Xiaomi meluncurkan MIUI 12.5 Enhanced secara eksklusif di Cina, lalu tidak berselang lama secara global. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang mendapat pembaruan MIUI 12.5 Enhanced. Sekitar awal bulan yang lalu, update MIUI 12.5 Enhanced resmi dirilis Xiaomi untuk pengguna smartphone Mi 11 Ultra di Indonesia. Tidak hanya untuk pengguna Mi 11 Ultra di Indonesia, Xiaomi pun merilis update MIUI 12.5 Enhanced untuk seri ponsel pintar lain di negara lain. Salah satunya adalah di negara India, yang mana Xiaomi sudah meluncurkan update MIUI 12.5 Enhanced untuk pengguna Mi 11X. Setelah Mi 11 Ultra dan Mi 11X, Xiaomi dikabarkan akan segera meluncurkan MIUI 12.5 Enhanced untuk seri smartphone lainnya. Menurut laporan GSM Arena, Xiaomi resmi merilis update terbaru MIUI 12.5 Enhanced untuk seri smartphone Poco F3. Update MIUI 12.5 Enhanced untuk Poco F3 ini diluncurkan Xiaomi kepada para pengguna smartphone tersebut di wilayah benua Eropa. Sedangkan untuk di Indonesia masih belum diketahui kapan seri Poco F3 akan mendapatkan pembaruan MIUI 12.5 Enhanced. Hadir dengan versi nama 12.5.6.0 atau RKHEUXM, update MIUI 12.5 Enhanced ini memiliki ukuran download sebesar 466 MB. Sebelumnya, update MIUI terbaru dilaporkan mengalami masalah di Poco F3. Para pengguna Poco F3 melaporkan bahwa smartphone mereka mengalami random reboot setelah melakukan pembaruan ke update MIUI 12.5 Enhanced Edition dengan nomor versi 12.5.3.0 atau RKHMIXM. Akhirnya, Poco Global memutuskan untuk menarik pembaruan tersebut dan melakukan beberapa perbaikan. Kini, seusai perbaikan telah selesai, MIUI 12.5 Enhanced Edition kembali dirilis untuk Poco F3 wilayah benua Eropa. Berita ini menjadi berita terakhir yang saya sampaikan hari ini. Tetap saksikan Nexttrend TV News yang akan tayang di setiap hari Rabu dan Jumat. Bersama saya Ziam Fajrin, tetap update terus berita teknologi. Selamat siang.